Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Pertama-tama, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai tugas akhir kami yang berjudul pendeteksi air bersih menggunakan sensor turbidity dan sensor cahaya berbasis Arduino dengan metode klasifikasi KNN. Mungkin bisa di next. Selanjutnya, ini merupakan anggota dari kami kelompok 2. Yang pertama saya, Muhammad Fatamu bin Akbar, dengan NIM yang tertera. Saya Fatwadul Miftadin Rizky dengan NIM yang tertera. Saya Muhammad Taufik Azhar Romain dengan NIM yang tertera. Oke, baik, next. Nah, ini merupakan blok diagram dari sistem kami. Yang pertama, dari kelompok kami menggunakan 2 input, yaitu berupa sensor LDR dan juga sensor turbidity. Yang kedua, ada unit pemrosesan kami menggunakan Arduino Uno. Yang ketiga, output dari sistem kami berupa LCD display 16x2. Oke, bisa di next. Untuk perangkat keras yang kami gunakan, yang pertama Arduino Uno, kita gunakan sebagai microcontroller sebagai unit pemrosesan dengan spesifikasinya ya seperti yang pada di PowerPoint. Mungkin next. Selanjutnya itu sensor cahaya. Sensor ini menggunakan jenis resistor yang peka terhadap cahaya. Jadi nilai RDR akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima. Oke, next. Selanjutnya sensor turbidity. Sensor ini modul yang bekerja untuk membaca kekeruan pada air. Semakin tinggi tingkat kekeruan air akan diikuti juga dengan perubahan dari tegangan output sensor. Mungkin bisa next. Selanjutnya yaitu LCD. LCD memanfaatkan silikon atau gallium dalam bentuk kristal cair sebagai pemendar cahaya. Pada layar LCD ini, setiap matrik adalah susunan 2 dimensi piksel yang dibagi dalam baris dan kolom. LCD ini kita gunakan sebagai output. Bisa next. Mungkin dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bagian skematik diagram. Dapat dilihat skematik diagram dari sistem yang kami buat, yang dimana setiap sensor atau input itu akan disambungkan ke Arduino. Dan untuk sensor LDR-nya itu di sini menggunakan tambahan resistor 1 buah. Yang nantinya semua sensor ini bakal dihubungkan ke Arduino dan diproses di Arduino untuk masukkan output di LCD-nya. Next. Untuk data yang kami ambil, di sini kami mengambil 3 jenis data, yaitu air konsumsi yang berisi seperti air minum, air susu dan segala macamnya, terus air non konsumsi seperti air hujan, air tanah dan lain-lain, dan air campuran. Pengambilan sampel air campuran ini antara air konsumsi dan non konsumsi. Next. Adapun berikut ini merupakan video dari pengambilan data kami, untuk data training yang akan dimasukkan ke microcontroller. Di sini kami menggunakan di sini kami mengambil 50 data training dari 50 sampel air. Yang dimana nantinya kami hanya menggunakan sejumlah 20 data training saja yang kami pilah-pilah dikarenakan kemampuan dari microcontrollernya yang hanya menyanggupi 20 buah data training. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, karena keterbatasan hardware yang kita punya, maka kita hanya memasukkan 20 data training saja. Next. Metode yang kita pakai untuk proyek kali ini yaitu metode KNN atau Nearest Neighbor. Yaitu yang pertama kita kumpulkan data dan fiturnya, yang kedua tentukan kelas secara langsung, yang ketiga menghitung distance dari setiap titik data testing terhadap setiap data training, yang keempat mengurutkan distance dari yang paling kecil hingga paling besar, kemudian yang kelima melakukan voting sebanyak K. Berikut video pengujiannya. Kita menguji sebanyak 10 kali.
Ya, begitu seterusnya. Next. Nah, berikut hasil data testing yang sudah diuji tadi. Berdasarkan hasil data testing, maka dari prediction dan aktualnya didapatkan akurasi sebesar 90% karena pada data uji ke-8 mengalami error atau tidak sesuai dengan aslinya. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.